kau punya kredibilitas diskusi Kalau sama aku? berdiskusi punya etika itu. Gak ada. Kok etika pula kau ajarkan sama aku? Kau yang masuk ke rumah orang, hantu belau. Jangan bicara Ya? etika kau. Yang ada di TikTok Oh, ini etikus. Etika Iya. seperti Pak. Gini etika Kak. Heron, Nggak sopan. etika itu adalah ketika kau berkunjung ke rumah orang, kau diam dulu. Kalau nggak disuruh duduk, jangan duduk. Nggak ada otak kau ini Iya, ya. aku tigur kamu nggak sopan. Apakah mamak kau ngajarin kau sopan? Ada mamak kau ngajarin adab? Jangan Mamakmu ngajarin adab nggak? Ada mamakmu mengajarkan nak kalau masuk ke rumah orang. Kalau nggak ada, sini ku ajarin mamakmu biar dia ngajarin kamu. Memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Kau salah kalau Tuhan kau. Suti jangan pakai gitu. otak, Loh, bukan bukan pakai sok otot. pintar, memang pintar. Aku dosenku yang bilang, wah kau nggak tahu nilaiku aja. Kau kok pakai otak? Kau bawa otak ke sini? Hei, penyembah Pakai akal laki-laki. ya, pakai akal. Kau di sini Otak- itu otaknya itu dipakai. penyembah laki-laki. Diam dulu. Penyembah laki-laki. Ini si Mokondo mau ngomong ini. Kau sampai membuat Mokondo diam loh. Jangan Penghujat pakai Mokondo otak aja diam gara-gara kau loh. Penghujat kayak Mokondo aja nggak berkutik gara-gara kau loh. Aduh, memang kalian ini memang kalian ini memang nggak Nggak ada punya kalian. etika, nggak punya etika, Oke, nggak ada kau sopan tunjukkan. santun, tata Coba krama. ajarkan sama aku etika yang diajarkan Tuhanmu. Emang cara untuk kamu untuk aku Ajarkan masuk kepadaku ini, Anda nggak terima bagaimana gitu. Tuhanmu mengajarkan Cara etika. berbicara Coba. itu Anda sopan gitu. Saya Anda mengikuti ini kan pemilik Tuhanmu. host. Tuhanmu Aku masuk di mengatakan, Komalmu, seharusnya Mbak. Tuhan kau mengajarkan jangan memberikan barang kudus Aduh, kepada anjing dan babi. Anjing, kau udah gak jelas. Oh, ini kau Tuhan babi. kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Nirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, lihat bagaimana kemudian kelakuan orang-orang Kristen yang banyak tapi saling baku hantam satu sama lain. Dulu Eropa gelap gara-gara siapa? Tuh, petingginya adalah umat Kristen. Jadi kami umat Islam ini tidak sedang memperdagangkan agama, karena bagi kami tidak butuh jemaat. Justru kami umat Islam, kalau ada orang yang gampang-gampangan berpindah keyakinan, kami harus curiga. Jangan-jangan mereka ini hanya untuk eksistensi, untuk uang, harus curiga. Makanya saya tidak terlalu euforia ketika ada orang yang Islam di depan kami. Ya, tidak terlalu euforia. Paling saya hanya beberapa orang saja yang saya menangis. Ya. Tapi kenapa saya tidak terlalu euforia? Karena saya tidak tahu apakah mereka betul-betul mu'alaf karena Allah atau karena sesuatu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa saja terjadi.
Nah, jadi itu kenapa kami ini bukan ingin mengislamisasi kalian, tapi kami ingin mengedukasi gitu. Kenapa kami ingin mengedukasi? Karena itu hak kami sebagai warga negara Indonesia. Jadi saya sudah tunjukkan kepada kalian menurut data arkeologi bahwa mayat Tuhan kalian itu ditemukan di sebuah makam bersama keluarganya. Dan itu data arkeologi tertulis bahkan Yeshua ben Joseph. Dan ada anaknya di situ, Yehuda ben Yesus. Bayangkan, bayangkan luar biasa kan? Jadi ketika bukti arkeologi ditemukan bahwa memang ternyata Tuhan kalian tidak sempat ke surga karena mati, pertanyaannya yang naik ke surga itu siapa? Itu pertanyaan kemudian. Ya, mungkin kamu bisa menjawab, Mokondo. Halo, Mokondo. Iya, selamat malam. Ya, Ya, malam Mokondo. Data saya menemukan makam keluarga Yesus. Nah, lalu siapa yang naik ke surga itu? Kalau ternyata mayat Tuhanmu masih ada, mayat anak Maria masih ada sekeluarga ditemukan di sebuah makam. Lalu siapa itu yang naik ke Kita surga? akan berarti temanya di sini tentang Dua sejarah. Kristus. Oh loh, kok tadi katanya makam gimana sih? Sejarah. Lah iya, dua Kristus. Pakai Oh, data ya, udah saya pakai pintar data, timernya. pakai jurnal, saya Kita pakai 5 jurnal menit, 5 menit soalnya. loh. Sejak kapan Riva saya nggak pakai data? 5 menit. Mohon maaf, kau nggak layak diskusi sama aku. Kau hanya bertanya saja atau menjawab. Kenapa kalau takut ya Sejak nggak usah kapan? begitu. Oke, aku tanya. Kau pernah Kalau kuliah di kalau mana? kalau kamu takut, Nggak usah, takut, jijik saya aja, nggak layak. jijik aja, nggak Ya? layak memberikan, tidak Oh, layak iya. memberikan barang kudus ke dalam mulut anjing dan mulut babi. Wih. Iya, Udah emosi. Yesus berkata tidak boleh memasukkan barang kudus ke dalam mulut anjing dan babi, walaupun orang Kristen memakan babi dan anjing ke dalam mulutnya. Jadi saya nggak mau diskusi sama kamu, nggak mau, kamu cuman boleh menjawab atau tidak, bertanya saja. Kenapa? Kamu nggak layak diskusi sama saya. Saya mahasiswi yang kuliah, baca jurnal. Hampir saya baca gitu jurnal ya. itu 15 biji Shalom. sehari, tiba-tiba menghadapi. Ya, Shalom. salam. Sabar. Shalom, Sabar. shalom, Sabar. Ya. Jadi Mokondo, ya, tugas kau di Kita atas ini. semua. Ya. Sabar Kalau dulu bicara lah, itu Salon dulu, sabar dulu. Kau penjajah, kau nek komal orang, kau pula yang ngatur. Kenapa orang Kristen nih kayak penjajah Bicaranya semua? yang Sabarlah sopan kau. loh. Diamkan Roh Kudus kau, ajarkan Roh Kudus dalam badan, Holy Ghost dalam badan kau itu untuk sopan dulu di komal orang. Orang lagi ngomong, aku Tuhan di komal ini, tahu kau? berdiskusi. Siapa yang ngajak kau diskusi? Emang kau punya kredibilitas diskusi Kalau sama aku? berdiskusi punya etika itu. Gak ada kok etika pula kau ajarkan sama aku. Kau yang masuk ke rumah orang, hantu belau. Jangan bicara Ya? etika kau. Yang ada di TikTok Oh, ini etikus. etika. Iya. Gini etika kak. Heron, Nggak sopan. etika itu adalah ketika kau berkunjung ke rumah orang, kau diam dulu. Kalau nggak disuruh duduk, jangan duduk. Nggak ada otak kau ini Ya, ya. aku tigur kamu nggak sopan. Apakah mamak kau ngajarin kau sopan? Ada mamak kau ngajarin adab? Jangan Mamakmu ngajarin adab nggak? Ada mamakmu mengajarkan nak kalau masuk ke rumah orang. Kalau nggak ada, sini ku ajarin mamakmu biar dia ngajarin kamu. Iya, Bawa mamakmu aku ke sini masuk biar ku ini ajarin sebenarnya mau mamakmu. nyapa. Nggak, kau nggak beradab. Orang lagi ngomong sama Mokondo. Kau nggak hargai kawan kau yang Kristen di makanya sini. Mbak juga punya adab tuh kalau Hei, adab pemilik komal itu adalah tegas kepada binatang yang masuk memotong pembicaraan orang. Tegas Iya. aku. Kau ini memang nggak ada Jangan bedanya. bilang, Mbak, Memang betul kalau- kata Yesus, jangan memberikan barang kudus kepada mulut babi dan anjing. Nggak boleh kata Yesus. Kenapa? Tidak. Karena kalian itu pemakan babi dan anjing, lebih hina bahkan. Yesus mengatakan memberikan barang kudus saja nggak boleh kepada babi dan anjing. Kalian justru memasukkan Makanya anjing dan tak- babi ke mulut kalian. Makanya kalian tidak layak diskusi sama saya. Yang layak diskusi kepada saya itu Masa adalah orang kamu, yang Mbak, punya ilmu. nggak sopan. Loh, berarti Tuhan kau kasar. Tuhan kau yang ngajarin aku pintar. begitu. Suci, Tuhan kau yang pintar. bilang begitu. Jangan memberikan barang kudus kepada Suci. anjing dan babi. Kau salah kalau Tuhan kau. Suti jangan Pakai gitu. otak, Loh, bukan pakai bukan otot. sok pintar, memang pintar. Aku Pakai dosenku yang bilang, wah kau nggak tahu nilaiku aja. Kau kok pakai otak? Kau bawa otak ke sini. Hei, penyembah Pakai akal laki-laki. ya, pakai akal. Kau di sini Otaknya itu itu dipakai. penyembah laki-laki. Diam dulu. Penyembah laki-laki. Ini si Mokondo mau ngomong ini. Kau sampai membuat Mokondo diam loh. Jangan Penghujat pakai Mokondo otak aja diam kamu. gara-gara kau loh. Penghujat kayak Mokondo aja nggak berkutik gara-gara kau loh.
Janganlah kau Indonesia jangan kau tunjukkan Holy Ghost di dalam badanmu itu kejang-kejang di komalku. Aku lagi ngomong sama saudara sesama penyembah laki-laki itu. Kawan kau penyembah laki-laki juga itu, si Mokondo itu. Coba kau tenangkan dulu. Pak Heron, Ya? Pak Heron di bawah dulu soalnya kalau saya di atas mereka udah pada mau copot jiwanya. Iya, Pak. Ah, disuruh kau turun tuh. Si Mokondo Iya. suruh kau turun, berarti kau nggak berguna untuk membantu dia, kata si Kondo itu. Si Mokondo bilang kau nggak Soalnya berguna. mereka nggak akan mampu. Ini orang Pak. Saya Kristen sendiri ini aja saling mereka nggak merendahkan mampu, ya. Pak. Si Apalagi Heron, bapak di atas. si Pak. Heron, diam dulu kau. Si Heron, aduh, memang kalian ini memang nggak Gak ada punya adab kalian. etika, gak punya etika, Oke, gak ada kau sopan tunjukkan. santun, tata Coba krama. ajarkan sama aku etika yang diajarkan Tuhanmu. Emang cara untuk kamu untuk aku Ajarkan masuk kepadaku ini, Anda nggak terima bagaimana gitu. Tuhanmu mengajarkan Cara etika. berbicara Coba. itu Anda sopan gitu. Saya Anda mengikuti ini kan pemilik Tuhanmu. host. Tuhanmu Aku masuk di mengatakan, komalmu, seharusnya Mbak. Tuhan kau mengajarkan jangan memberikan barang kudus Aduh, kepada anjing dan babi. Anjing, kau udah gak jelas. Oh, ini kau, Tuhan babi. kau. Ini Tuhan kau nih kasih nih. Tuhan kau yang bilang Gak jangan jelas kau. berikan. Gak jelas Loh, kau. Berarti Tuhan kau gak jelas. Gak jelas, gak jelas kau. Berarti Tuhan kau gak jelas. Dia sama isi Bible-nya. Isi Bible-mu itu. Kau lah yang Nanti gak kau. jelas, Jangan Mbak. pakai isi Bible-mu lagi berarti. Itu isi Iya, Makanya Tuhan sepertinya kau. kamu ini muka mak Saya lampir. berikan di- Aku lihat ini muka mak lampir kau. Muka mak lampir. Kalau gue udah kalah mak lampir. Nah, kau. Iya, nggak jelas kamu. mak lampir, Aku nah. lihat kamu seibu Mbak seperti ini gak punya etika loh. Jarang ini Tuhan kalau ini. kau nih, Tuhan Jangan kau berarti ini, gak punya itu. etika nih. Nggak, Tengok-tengok nggak, Tuhan kau, nggak, tengok diam-diam. Jijik nggak. baca Bible, jijik baca Bible. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada Jangan bahas anjing substansinya, dan sebelum pada jangan masuk kamu pada melemparkan etika dasarnya mutiaramu itu. kepada Anda harus babi. tahu yang dasarnya dulu, Tuhan Mbak. kau berkata-kata Ini, Mbak, kasar loh. enggak. Gara-gara aku Jangan- mengikuti jangan Tuhan pernah kau, kau membicarakan bilang itu. aku kasar. Gara-gara aku mengikuti Tuhan kau bilang aku Ini- kasar. ini otak Mengikuti kau Nabi ini. Muhammad nggak boleh, tapi aku ikuti Nggak Tuhan setuju dia kau. sama Yesus. Ya, kau Nggak Tuhan setuju sama kau Yesus dia. ngajarin aku kayak gini, aku ikut Tuhan kau bilang pula aku penghujat. Berarti Tuhan kau penghujat berarti. Tuhan kau yang ngajarkan Katanya aku. pengikut Yesus. Tapi Oh, lagi harus membela. Aduh, ngeri Yesus sekali. kau, Yesus yang kayak gitu Memang- kau ikuti. Gimana kau? Memang otak kambing nih mak lampir ini. Kau dari semula masuk tidak menampilkan Apa? ada Gimana, Don? Islam Gimana? yang umat yang adil. Oh, siput laut ya. Berlaku Oh, adil kepada siput Bang laut. Bejo, orang sesuai Bang Bejo, biar dengan dia apa yang biar nggak biar dia Siput ngomong laut dulu. dia ya. Bang Bejo, ya. Horas. Apa hinanya Horas. siput laut dibandingkan Tuhan kau yang dikatakan Mau lihat binatang godang seperti ya, domba. mau lihat godang. Kau bilang aku siput laut, Tuhan kau dikatakan burung merpati, Tuhan kau Horas. dikatakan domba. Apa hebatnya? Hah? Gimana? Iya, kau bilang kan aku siput laut itu kan binatang. Tuhan kau percaya sebagai anak domba. Kan binatang juga itu. Lalu apa hebatnya Tuhanmu dibandingkan aku? Gini nih kalau sekolahnya baru di gerbang sekolah gini. Belajar nih. bicara dulu. Nggak Kau telan punya- dulu permen karet di bibirmu dulu. Gini. Kalau Anda Apa? punya akal, kalau Anda punya isi kepala itu seharusnya Nah, terus? Anda pelajari juga dasarnya itu apa? Etika. Itu yang paling pertama, Apa Mbak. etika? Arti etika apa? Itu kamu aku masuki komalmu itu udah gak terima itu. Macam Kau nggak kamu terima, punya live ini Kau kurang gitu. ajar. Kau Makanya, seperti binatang yang pakai masuk ke otak, kandang pakai binatang akal lain mengaca-ngaca. gitu. Dari hasil kamu untuk menerima. Udahlah, mentang-mentang nenek moyang kau penjajah, jangan kau ikuti cara-cara mereka. Masuk komal orang kau pula yang ngatur. Nih, Kau di sini tamu. Kami lagi bicara. Kau Ayo, potong-potong. ayo. Binatang itu kayak gitu, nggak bisa diatur. Kau tuh hewan. Hewan itu nggak bisa diatur. Dikasih Hormati- aturan nggak ikut. Binatang itu adalah Jangan makhluk yang bisukan. tidak bisa suka-suka aku lah bisukan. Aku Tuhan di komal ini, bahkan kuturunkan pun kau bisa. Kau minta tolong sama Tuhan kau untuk naik di sini nggak bisa kalau aku nggak izinkan. Kau minta tolong sama Tuhan kau di sini nggak bisa naik kalau aku nggak izinkan. Bahkan aku lebih berkuasa dari Tuhanmu di komal ini. Sekarang Tuhan di Tuhan Komal kalian ini. adalah perempuan yang ada di Komal ini. Ingat, Iya. Bahkan aku lebih berkuasa dari Tuhan kalian sendiri ya. Tuhan kalian gak ada apa-apanya kalau saat ini depanku. Aku bisa menurunkan kalian, menaikkan kalian. Mati pun kalian minta doa kepada Tuhan kalian, gak bisa dia naikkan kalau aku gak izinin. Ya, lebih berkuasa aku karena aku pemilik komal ini. Ya, Tuhan kalian hanya pemilik sahabat. Aku pemilik komal ini. Ya, mending aku nggak perlu bergelar permaisuri dan ratu. Hidupku seperti ratu, enak makan, tinggal ada yang kasih. Tuhan kalian bergelar raja di atas segala raja, tapi hidup minta sedekah. Gimana itu?
Ya kan? Jadi tolong kalau aku lagi bicara dengan tamu yang lain, kalian jangan kayak hewan ternak. Masuk motong-motong bicara pengen didengarkan tapi berada di komal orang. Minta dihormati tapi kalian nggak punya, kalian telanjang, nggak pakai baju. Ya, jangan kalian pikir kami umat Islam ini ditampar pipi kiri kasih kanan. Kami baik kepada orang baik, ya. Tapi kepada orang bejat kayak kalian, kami permalukan kalian supaya orang tahu gini kelakuan kalian kalau kalian menyembah kepada manusia. Holy Ghost dalam diri kalian tuh jangan kalian meronta-ronta depan saya, nggak takut saya ludahi bisa, karena saya nggak takut. Holy Ghost itu saya nggak takut. Holy Ghost, hantu suci itu saya pijak-pijak, saya nggak takut. Kalian pikir aku takut sama hantu Holy Ghost kalian tuh enggak? Tuhan itu disembah bukan disepong. Iya. Masa Tuhan disepong? Soundcardnya Si Pera bisa ada tadi sampai kayak ke lanjut RC, Pera. bro. Kenapa? Lanjut Pin, Bisa lanjut Pin, sampai capek ke Pin. RC suaranya, ya udah. Langsung ngaceng ya. Ala bapak ngaceng langsung ya, ngaceng ya. Dengar suara gua ngaceng dia. Ya udah kita apa? Coli kudus. Nah kan nggak mampu diskusi menggugat. Nanti waktu lu prot-protin Tuhan lu itu di gaya apa itu Tuhan lu? Kita dong, kita berdata. Di dogi style rohani, iya. Tantang kalian. Di prot, anjir buset, Tuhannya di prot, bre. Diskusi. Pengen lihat gua videonya prot Tuhannya sendiri itu gimana anjir, buset, brutal. Gitu. Ayo mendesah nanti ada mendesah ya, Tuhannya mendesah nanti ya, mendesah maskulin, gitu ya, anjing buset, Tuhan bisa diprot anjing, emang keren agama lu deh, bisa gitu emangnya. Iya. Keren anjing agama lu, anjing bisa ngewe Tuhannya sendiri, Tuhannya diewe. Iya boleh. Di Islam bidadari anjir dinikahi. Di agama lu Tuhannya sendiri diewe anjing, di apa pahanya dikangkangin ya, pahanya dikangkangin dimasukin anjir ini. Rasakanlah lendir-lendir kudusku Tuhanku, anjay. Bisa gitu anjing. Tuhan, buka mulutnya Tuhan. Sini saya tutup hidungnya supaya mangap. Sebling anjing dimasukin ke mulut Tuhannya sendiri. Keblek anjing bisa gitu. 600 orang. Emang hebat bre agama lu deh, agama bokep surga. Bokep surgawi. Jangan sakit hati bre. Ini kan apa namanya? Ini kan tuayan dari apa yang kalian tabur. Yam. Jadi gitu ya kawan-kawan muslim ya, kita sangat bersyukur karena dalam Islam itu tidak ada doktrin mengawini Tuhannya sendiri. Sungguh najis agama yang mengawini Tuhannya sendiri. Bayangkan kalau agamanya ada 2,6 miliar orang, cowok cewek, kakek-kakek bayi. Dan mereka semua ini mengawini Tuhannya bergiliran, digilir Tuhannya. Lu bayangin Tuhan yang maha suci digilir oleh ciptaannya yang maha hina. Yang penisnya itu ada yang kecil, ada yang gede, ada yang bengkok, ada yang spiral. Waduh, anjing Tuhan apa ini coba? Jauh lebih rendah daripada pelacur. Wah, buset mantep bet rum lu nih. Mantep bet rum lu anjir. Segitu aja. Segitu apa? Segitu. Belum apa itu bre. Ini belum, kita belum main gambar-gambar dan perpatungan ini. Ini kita baru bacot-bacot doang. Gambar jangan. Jadi kalau misalnya orang dewasa ngawinin bocil itu tidak bermoral, kalau Tuhan ngawinin bocil itu apa namanya? Itu sudah jadi maha amoral, anjay. Tuhannya maha tidak bermoral. Inilah kenapa anjing gue sebel banget. Kalian tuh kalau muslim tuh ketularan bokep dari ini apa ala palsu dari ala Israel nah, gitu. Itulah kenapa jadinya mereka yang sakit, kita yang ketularan coba. Biarkan harusnya mereka itu aja yang sakit, dan dari Tuhannya aja udah sakit mereka ini. Lo yang sakit. Malah kita ikut-ikutan. Bukan Tuhan sakit. Sakit bukan Tuhan sakit. Nih goblok dia. Coba ada aja kepikiran nih agama ya, mengentot Tuhannya sendiri. Tuhannya sendiri dientot-entot ya. Takut ya. Entotan kudus. Terangan kudus dari surga. Gitu dia, panjang. Saya Pak Ustaz. Manusia yang di bumi itu ngedengar suara apa itu ibu? Itu Tuhan sedang melenguh. Hah? Tuhan melenguh? Kenapa bisa Tuhan yang melenguh? Karena sedang dikawini oleh ciptaannya sendiri. Gitu dia. Saya kayak gajah anjing. Banyak seperti. Anjing geblek ini. Agama apa ini anjing lu? Tuhannya kok bisa secabul ini sih, Bre? Lu kasihan. Coba bayangin.
manusia melakukan kebejatan aja di penjara. Lah Tuhan kalau cabul kayak begini, Lu yang cabut. diapain bagus ini Tuhan cabul kayak begini? Kepikiran lagi kawin sama ciptaannya sendiri. Ini nggak kebalik. Nungging, Maaf ya. nungging rohani, nah, gitu. Nungging rohani. Sarin saya buka datanya. Ngapain dibesarin? Kita adu ngomong aja, bre. Kita adu ngomong aja, gitu. Ngapain? Yesus aja nggak pernah bawa-bawa data kok. Dia ngomong-ngomong doang dia. Gitu. Kita ikuti cara Yesus. Suaranya kecil. Adu ngomong, gitu kan. Yesus kan suka adu ngomong kan. Sama Yahudi kan gitu dia. Adu ngomong nggak pakai data, ya nggak? Sama tunjukin data. Adu ngomong dia. Adu bacot sama Yahudi nggak pakai data. Ya, kita gitu aja. Gitu loh. Tapi di sini gue ngobrolin bukan Yesus ya. Di sini gue ngobrolin encus. Jangan disama-samakan dengan Yesus gitu. Karena kalau Yesus itu adalah nama-nama orang Yunani. Kalau encus ini adalah namanya Tuhan para penghujat Islam. Kamu bahas Tuhan para penghujat Islam itu punya Tuhan namanya Ancus. tentang percabulan. Ancus kudus di sorga. Nah gitu. Kita akan lihat yang cabut. Nah ketika Ancus ini mencoba menggerakkan umat-umatnya melalui lidah mereka untuk menghujat Islam, Ancus itu nggak tahu Kores itu telah lahir bagi manusia untuk membubuki encus-encus yang ada di dunia itu. Jadi encus itu ada banyak, ikhwan, tapi palsu semua gitu. Dia konsepnya kayak berhala dia. Ada banyak tapi palsu semua. Encus ya gitu. Jangan sakit hati kawan-kawan, karena memang kan dinubuatkan ya untuk para penghujat itu mereka akan menderita karena namanya. Nah, namanya aja udah culun begitu anjir, apalagi umatnya. Gue gak pernah lihat ini TikToknya para penghujat, ikhwan. Inilah katanya, inilah apologet yang ditakuti oleh Muslim gitu. Wah, anjir gue bilang. Pakai ini nada-nada apa setfong gitu yang tenenet, anjing gitu kan. Musiknya udah horor, bro. Dulu jadi penghujat. Tenenet, langsung yang keluar pertama fotonya Edwin. Neng si anjing, gue bilang ini penyintas diabetes tipe kering. 6 orang Paling garang. yang mampu diskusi. Kayak mana gue mau takut sama Saya kah? manusia yang mukanya bengkak semua gara-gara lemak jenuh. Udah gitu ya, lewat Edwin gitu. Langsung berikutnya Elia Miron. Wah anjing, goblok, ini manusia kurus dengan punggung yang ada 2 depan belakang. Dikasih lihat ke depan gue, takut gue sama manusia kayak gini anjing. Sama dia, buset. Apa ini anjing, kok bentuknya culun-culun begini kayak korban-korban bully, bre. Yang kayak gini yang ditakutin sama Islam katanya. Udah beres gitu kan. Habis itu langsung Agatha, ceng Agatha. Oh anjing, ini mulutnya ngabisin muka. Nggak mau. Muka abis sama mulut Agatha. Lu lihat itu lipstiknya anjing overlap. Bibir di mana, lipstiknya kemana? Geblek gue bilang. Geruduk. Bisa ya yang kayak gini di para penghujat Islam ini menakutkan untuk Muslim katanya. Apa yang takut? Lucu yang manusia nih. Komedi. Udah. Komedi yang melayang-layang di atas permukaan air. Aduh. Saya tahu Zuma sudah kalah. Siapin tisu dulu. Siapin tisu. Oh, berikutnya habis Agatha dimasukin lagi. Berikutnya siapa? RK yang tiap pakai baju pasti kegedean mulu, nggak tahu kenapa anjing badannya bisa sekurus itu. Geblek gue bilang. Yang kayak gini. Dengan saya. Anjing, Karena nggak ada yang bener bentuknya, bre. Ya. Nggak paham gua kenapa. Baik cewek maupun cowok nggak ada yang bener bentuknya gue. Pasti ini semua nggak punya istri, nggak punya suami ya. Siapa yang mau sama orang-orang yang bentukannya kayak begitu coba? Terus dibilang kita takut ya, kita takut sama yang kayak begitu. Anjing. Ini orang-orang jangan takut sama kita harusnya. Ini orang-orang ini yang dibilang apa? Laskar Kristus kata mereka itu. Mending mereka itu takut sama penyakit yang nggak di cover oleh BPJS. Nah gitu, bro. Ya. Gitu harus ya. Mana yang tadi? Oh, cabut. Waduh. Gantian sama ini nih. Sama ini gantian. Oh, gantian. Ada yang baru masuk nih. Siapa ada Oh, iya. Yesus nih? Ada Yesus nih masuk nih. Lope. Itu Yesus ya? Oh Iya tuh, gambar Yesus tuh, lope. Gitu, bre. Kok dibilang kita takut anjing, yang keluar negeri siapa malah kita yang dibilang takut. Heran banget. Lu kalau udah keluar negeri, lu kalah, bre. Artinya apa? Lu juru deportasi lu, bukan juru selamat lagi lu. Ya untuk ini ya para penghujat Islam yang udah keburu mati gitu kan ya, selamat mengawini Tuhan kalian sendiri di sorga gitu. Habisin lah itu.
Puas-puasin lah itu lo perot-perot Tuhan lu sendiri. Pizza apa itu? Oke, gantian lanjut. Aku baru nyampe rumah. Sedang mencoba room sakti. Mantap Sony, pertahankan. Ya udah. Ya halo Sirait. Halo Sirait perolong. Sirait perolong. Buka mic-nya, brother. Sirait perolong. Dibuka mic-nya. Halo Sirait perolong. Silakan dibuka mic-nya. Right. Si Raid perholong. Kenapa Open mic. Kenapa aku di mute? Kenapa aku Siapa disuka? mute kau? Cek apamu? Apa? Ini di sini kan temanya nih Yesus kawin. Apa sih kejang-kejang nih saya Kaisar? Boleh nggak nih aku tanya nih fenomena ini? Buka. Aduh, ngomong aja nggak bener. Waduh, apa ini? Wah anjir, ini wanita yang bikin birahi encus. Pasti anjing, ini ala-ala Israel ini pasti birahi sama foto yang tadi itu. Anjir, ingin nyoba ya? Enggak bisa. Karena encus akan dikawini oleh pria-pria penghujat Islam, macam bom-bom. Jadi encus ditunggingin sama bom-bom gitu. Kalau dapetin wanita yang tadi di foto itu nggak bisa, bre. Muka gua kenapa ditempelin sama sensor Diprot-prot orang? Tuhannya dengan sekuat tenaga, diprot-prot. Allah anjing gitu, mendesah Tuhannya, mendesah bre. Allah anjing, ini Tuhan apa anjing ini? Tuhan apa ini bre? Mama Geblek si Raid. itu kalau misalnya ada di sini ya bre, itu Tuhan lu digilir anjing, satu RT langit tuh digilir dia. Lubang mulut sama lubang anusnya itu dipakai semua tuh anjing. Birahi, lihat muka aku ya. Lihat muka aku ini birahi banget ya, sampai muka aku. Birahi, encusnya birahi itu. ya? Ngaceng encusnya. Jadi begitu ya teman-teman. Mereka ini kalau lihat muka saya emang langsung itu tegang burungnya. Penisnya itu nggak sanggup melihat wajah saya. Pasti pengen banget muka saya. Encusnya sange, pengen di ngewe. Iya. Encusnya sange, Sange kalau lihat saya pengen gitu. ngewe. Lihat muka Foto saya yang manis tadi, langsung sange. tapi nggak bisa. Encusnya sange, pengen ngewe. Encusnya sange, pengen ngewe. Encusnya sange, pengen ngewe. Encusnya sange, pengen ngewe. Encusnya sange, pengen diewe. Encusnya sange, pengen diewe. Tapi bener Encusnya loh, Pin. sange, Ada foto, Pin. pengen diewe. Kan menurut Mikana, Masukin aja kayu bersilang. kata si Mikana kan Roh Kudus itu kan Yesus. Encusnya sange, pengen ngewe cewek muslimah. Encusnya sange, pengen ngewe cewek muslimah. Berarti tadi Yesus itu ya kan gambar Yesus tuh, berarti ada foto yang mukanya kayak gua, berarti Yesus yang pengen ya. Iya, encusnya sange itu, encusnya sange, pengen ngewe dia. Berjuta-juta dia bayar. Enggak Tuhannya, enggak umatnya sama-sama sangean. Makanya mereka bersatu dalam film bokep. Gitu, bre. Dalam film bokep mereka bersatu. Woi, hilang, oi, belum beres gua ngata-ngatainnya, sini. Aduh. Jadi gini loh, kalau kalian tuh pengen coli banget lihat muka aku, nih mohon maaf nih ya, mohon maaf nih, kenapa sih nggak muka mama kalian aja yang kalian tempel-tempelin gitu loh? Carilah tete yang agak gimana gitu, tempelin muka mama kalian, masuk kalian ke dalam grup saudara tuh. Kenapa harus muka gue gitu loh? Nggak bisa cari muka perempuan lain kayak muka Mikana,
muka Agatha gitu, muka Elia yang jadi bahan colian kalian. Kenapa harus muka aku? Hah? Menista kali kalian muka aku yang mentang-mentang manis ini yang kalian jadikan bahan bacol kalian. Ada Anak kecil pun udah bisa mengedit-ngedit kayak gitu. Woi kafir, anak kecil, anak SD pun pinter ngedit sekarang. Pakai EA. Malu Ini ada nggak kayak opung gitu nih. Silakan Bang Kaisar, ada opung nih. Siapa nih? Aku lagi ada sambil kerja. Nah, lanjut sama Pangeran Kores aja. Si Kores dia gitu, dia nanti bagian ini aja dia. Dia bagian ludah-ludahin aja. Ya Pi, Api ambil Pi. Ambil Pi. Alfi. Bang Bejo, kalau nggak Bang Bejo. Opung. Selamat malam. Waktunya waktu. Selamat malam. Gimana, Pung? Ya, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen, Pung. Islam Kristen, Bung. Islam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan kepada Uniripa atau Aki Bejo Deli? Silakan, Ada tanggapan tentang tema mungkin Yesus kawin atau apa, Bung? Silakan, Bung. Bukan. Ini sudah yang backup dari Putin tah. Wih. Backup ini langsung dari King Jong Un. Ura. Ini mohon maaf ini kan berawal dari saya, jadi saya kirim ke Stefan gitu untuk dibagikan ke Insyaallah. Mandan, mantap Komandan. Ura Komandan. Jadi pantangannya jangan yang Pargoy pendeta itu aja ini. Siap. Ura. Saya sudah dikasih tahu. Sudah dikasih amanat Komandan. Aman. Oke, lanjut. Ura. Itu ini sebenarnya tadi kalau ada Oten tadi itu saya mau nanya siapa yang ngajari mereka itu untuk jingkrak-jingkrak di gereja itu. Itu Daud nari-nari sambil telanjang. Ini yang mau kutanya siapa yang ngajari? No. Daud. Apa manfaatnya kalau kalian bahas-bahas yang gitu? Iya, Oke. siapa yang ngajari kalian? Bang Opung, biar saya yang ngobrol dulu sama si Heron ini ya. Apa yang kalian bahas-bahas seperti itu? Oke. Ya diam-diam dulu Gak ya. penting, serius. Tuhan kok nggak penting Inilah, berarti. ini kenapa negara-negara kita ini nggak maju ini gini. Hal-hal yang memang mencederai Justru nilai-nilai negara persatuan Eropa itu dan nggak kesatuan maju gitu. gara-gara orang tidak mau membicarakan agama sehingga percaya dengan doktrin gereja. Kau belajar Gimana sejarah. otakmu, Mbak? Gimana otakmu? Lebih baik aku nggak Itu punya otak cara daripada berpikir menyembah manusia gini, berkelamin Mbak. dan bersunat loh. Sekarang ini gini, yang menjadi Nggak fokus gini, kau kan pemerintah tanya itu mana kalau kita otakku? Aku lebih baik nggak punya otak ketimbang menyembah manusia berkelamin di sunat hari ke-8 Pak, dan juga ini kenapa mati. dipadamnya ya dibisukan? Soalnya Ngeri. kamu cerewet Gini, kali. yang menjadi fokus pemerintah sekarang itu bagaimana Apa? dia itu pemerintah punya tugas Oh, untuk pemerintah menyediakan mana? lapangan Enon. pekerjaan Memang dan kau juga siapa? Tunggu. Pemerintah mana? Iya. Pemerintah mana kau? Kau siapa? Pemerintah yang, mana kau? yang gini kan nggak ada gunanya kalian mempermasalahkan menghinakan kebijakan hal-hal yang pemerintah memang kebebasan berserikat. di luar daripada bicara ini. itu kau menghinakan Apa itu. gini Itu aturan gini undang-undang. Mbak, sekarang ini yang kita fokuskan adalah permasalahan ke depan. Kita masih banyak, mungkin ke depannya itu seperti apa tantangannya itu yang Oh, kita harus ajarin di pikirkan. formal yang Jangan memuji Udah. ini Islam, bukan bodoh di sekali sini. kalau menurut mohon Kalau maaf ya, udah, bodoh sekali habis itu kalau gantian kami berdebat ngomong. Kalau nggak ada mereka, kami nggak ada. Heron. Udah Bodoh. ya, nih. Ajarin nama wujud Islam Udah. itu berhenti, kami pun hilang. bodoh. Ya, Bodoh. enggak kau sekali. udah belum Ngeri. kau udah. Bentar lu Bang Bejo, bentar. Kau udah belum? Udah. Belum aku mau curhat. Ya udah coba, Aku ya mau udah ini, coba bukan curhat, kau curhat. Bukan curhat, tapi Hmm, gini, aku bilang sebenarnya ini bukan apa dialog Merajuk, yang merajuk. intelektual. Enggak apa-apa Bang ini Bejo, dialog biar aja, bodoh ini. biar aja. Kenapa? Terus Membicarakan gimana yang merasa benar gitu, merasa benar. Apa yang kalian ini permasalahkan sih? Gini Udah, Mbak, yang lain diam, biar aja dulu. secara undang-undang diakui 6 agama di Indonesia, itu secara undang-undang diakui oleh pemerintah gitu. Jadi kenapa harus mempermasalahkan salah satu ini agama sebelah gitu? Jadi di mana pakai nalar Mbak, pakai otak, punya etika dasar gitu, ya? Segala sesuatu yang ucapan maupun pernyataan itu punya dampak.
Sebentar, Oke. sebentar Bu Nirpa. Bang Bejo diam dulu Bang Bejo. Biar bentar. Sudah Gini, selesai Bang. belum? Enggak, Gini, biar enggak Mbak. ini, biar enggak ribet. Biar selesai dia. Kalau udah selesai kita ngomong. Gini, seperti di agamanya Mbak. Agamaku adalah agamamu, agamamu adalah agamaku. Silahkan imani itu. Baik, kalau kami untuk agama Kristen itu, ya imani agama kami sendiri, imani untuk kepercayaan kami, keyakinan kami. Itu kan tidak menjadi perdebatan. Berapa jam kau mau curhat? Kenapa kalian bodoh buat Kira-kira judul berapa seperti jam? itu? Kira-kira kau Ya. berapa jam mau curhat? Enggak. Itu memang bodoh aku bilang. Bukan dialog 2 menit konteks udah. intelektual. Mau lagi? Iya. Hmm. Biar Udah. ini banyak ini. Tunggu. Oh, Ini yang belum. komentar-komentar biar kalian tahu itu. Kalian harus pakai otak, pakai akal gitu. Gunakan untuk menilai secara objektif. Atau pemahayang, pagodaku hatam rojan. Gitu. Santai-santai, bisa bahasa biar aja. Udah, Itu, ya. udah. Iya, Mbak. Diam kau ya. Udah Iya. gantian ya. Pakai otak ya, pakai otak ya, Mbak. Ya mute. Iya. Enggak, aku ngomong Jangan pakai mulut bukan otak. pakai otak. Jangan pakai Otak aku nggak pakai bisa otak bicara. kambing. Udah? Oh, Jangan udah. pakai Oh, otak belum. kambing. Lanjut. Belum. Oke. Udah. Udah. Oke. Makasih ya. Oke, Mute. makasih. Di Bodoh. mute. Iya, mute aja. Ayo. Nah, udah. Mute ya. Diam kau ya. Oke. Yang tidak punya otak dan keanjing-anjingan itu adalah manusia-manusia yang menyembah Tuhan berkelamin lalu mengatakan bahwa Tuhan berkelamin itu bernama Allah. Itu manusia keanjing-anjingan. Tahu kau? Manusia yang kebabi-babian adalah manusia yang memiliki Tuhan dan memakan babi, Tuhannya manusia, berkelamin, berlendir, mati ditombak, lalu mengatakan Aku bahwa mau manusia tanya, itu adalah Allah. kata siapa? Itu adalah pernyataan manusia siapa? yang keanjing. Ungkapan Aku siapa? yang bilang. Pernyataan Aku siapa? yang Kata bilang. siapa itu? Aku yang bilang. Itu Aku kalimat yang siapa? bilang. Itu Aku yang munculnya bilang. mulutnya dari mana Aku itu? yang bilang. Aku mau Manusia tanya. yang keanjing-anjingan Nah, ini kan- adalah ini kan manusia kalau kita yang nggak mengatakan punya dasar, nama kamu Tuhan mbak. orang lain itu adalah manusia Nggak punya berkelamin. dasar. Itu dia manusia keanjing-anjingan. Tahu kau? Mengatakan Tuhan kami Punya yang dasar hanya transenden, yang omon-omon. mulia Omon. itu mengatakan nama Tuhan kami itu disematkan kepada Nggak punya- manusia berkelamin yang dimatikan bangkit di hari ketiga lalu ini- kabur ke surga. Itu manusia keanjing-anjingan itu. Tahu kau? Nah, itu yang tidak ada etika, tidak ada otak. Jangankan otak, sudah keanjing-anjingan. Itu dia. Manusia yang betul-betul memiliki sifat seperti babi dan anjing seperti yang terdapat dalam Al-Quran saya, ya, yang mengingkari Allah maka dikutuk oleh Allah seperti anjing dan babi, ya, itu adalah manusia yang merendahkan nama Tuhannya umat Islam dengan menyematkan kepada manusia berkelamin berburung yang disunat hari ke-8 lalu mati dan disembah oleh kalian. Itu baru manusia keanjing-anjingan itu, seperti binatang kelakuannya, merendahkan Tuhannya umat Islam. Jangankan punya etika dasar, sudah Seperti kamu kan keanjing-anjingan. yang binatang dan anjing itu. Oh, Iya kan? saya ini manusia karena saya tidak Yang pernah botol, memakai nama bodok, Tuhan orang dan lain tolol. lalu menyematkannya kepada Tuhan saya. Tuhan saya jelas identitasnya di Al-Quran, jelas namanya Allah. Sementara ada orang, Tuhannya orang Yunani, mati, terkutuk di tiang salib, tiba-tiba menyematkan bahwa itu adalah Allah katanya. Dipleset lagi sebutnya Allah. Orang Padang kau. Nah itu kau. Jangan Orang kau Batak. ajarkan saya Orang etika Batak dan aku. moral. Orang Batak. Ngapain kau Kenapa? panggil Tuhan kau dengan Allah? Apa artinya Allah? Sudah Allah makan, sudah artinya. Tuhan kau Nah, sudah. ini Sudah apa? otaknya sudah rusak ini. Otaknya sudah rusak ini. Ya udah, siapa nama Tuhan kau? Jangan, aku nggak akan memberikan Nama sebuah Tuhanmu jawaban siapa? karena itu Anda Malu akan- menyebut nama akan Tuhan, jijik enggak, kali rupanya. enggak, gini, kamu, Jijik, karena Anda itu nggak malu, puas. jijik, Nggak puas jijik kamu. punya Tuhan yang Nggak manusia, puas kamu. sehingga tidak mampu Imanilah, membahasnya di Mbak, hadapan Mbak, saya. imanilah agamamu. Turun kau, Biar jangan kami kau imani ajarkan juga. aku iman-iman. Aku pula suruh kau iman-iman. Kau pikir kami ini imani saja? Udah aku bilang berkali-kali, jangan kau ajarkan kami etika dan moral. Karena manusia yang kebinatang-binatangan, keanjing-anjingan seharusnya adalah mereka yang mengambil nama Tuhan yang dihormati, dimuliakan oleh umat Islam, lalu melemparkannya ke makhluk yang mati terkutuk. Itu baru binatang tuh. Tahu kalian? Ya, jangan kalian uji kami dengan akhlak. Nabi kami mengajarkan bahwa kami rahmatan lil alamin. Tapi saya berbicara konteksnya Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang yang ingkar, bahkan seperti orang Yahudi pun, bahkan kata Allah, mereka dijadikan sama seperti anjing dan babi.
Ya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan para penyeru kaum kafir itu sama seperti penyeru hewan ternak. Ya, jadi jangan kalian ajarkan kami moralitas. Justru moralitas seluruh dunia ini itu Islam tuh sandarannya itu. Kau pikir ada agama mengajarkan moralitas? Kau pikir ateis punya dasar moralitas? Hah? Seluruh moralitas yang ada di jangan mengawini ibumu itu Al-Quran ajarkan, nama kitabnya Yahudi. Jangan meniduri anak kandungmu, itu Al-Quran dan kitab orang Yahudi yang ajarkan. Ya, nggak ada. Kalian pikir di PB itu diajarkan begitu? Tadi dulu. Tunggu telepon bentar. Telepon dari Pak Bos bentar. Ayo, yang mau naik silakan. Minta permintaan. Itu ya, jangan ajarkan kami ini toleransi. Sebelum kalian mengajarkan kami toleransi, bicara tentang toleransi, ya, dengan teriakan Allahu Akbar, negara ini direbut dari penjajahan yang beragama Kristen. Tahu kalian itu? Hah? Tahu kalian itu? Gak tahu kalian kan? Pura-pura gak tahu kalian. Ketika diajarkan di kitab kalian, kami gak boleh berperang. Kami nggak boleh loh berperang, Tuhan kalian berperang gitu, tapi kalian nggak boleh berperang. Giliran kami umat Islam ikut ke medan perang dengan meneriakkan Allahu Akbar, yang menikmati kalian ikut bersama dengan kami. Hah? Aku bilang, jangan kau ajari aku etika dan moral. Al-Quranku dan hadis Nabiku sudah cukup mengajarkanku tentang bagaimana etika dan moral. Aku bilang sekali lagi ya, yang kurang ajar itu adalah orang yang mengambil nama Tuhan kami lalu menyematkannya kepada makhluk berkontol. Tahu kalian? Jangan ajarkan kami moralitas. Bagaimana kalian mengatakan Tuhan kalian itu adalah Allah. Oke, baik ya teman-temanku ya. Jangan lupa ya teman-teman tap jemari dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Ya, saya sekali lagi ingatkan untuk teman-teman jangan lupa tap layar, love oren itu biar memperkuat akun kita teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritum, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes atau yang menuhankan knalpot Mio, sesembahan pelak Pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma ngebacot dan pesimis, jangan. Yang naik diskusi jangan tantrum kesurupan, serangan jantung ataupun gangguan kejiwaan. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat. Kalau menghujat kami balas hujat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman di sini jangan menghujat. Kalau menghujat mengerikan. Ya, selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat buat bingung kalian kafir yang keluar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Dengar sekali lagi ya, kami umat Islam ini dilarang menghujat sembahan kalian. Tapi membuka fakta keimanan kalian itu bukan penghujatan. Tuhan berpenis itu fakta. Kok sakit hati kalian Tuhan berpenis? Yang mengimani Tuhan berpenis itu kalian. Bahasa yang dipakai di Indonesia itu kata penis sama dengan kontol, walaupun itu buruk sekali. Tapi kenapa saya baca itu? Karena memang saya diajarkan Bible kalian. Di Bible kalian dikatakan zakar, menggunakan bahasa Arab.
Nah, di Indonesia kontol. Kata itu mesum, betul. Masalahnya itu yang ada di kitab kalian, pelir. Ada itu di kitab kalian. Memang saya katakan, umat Islam ini ketika membaca kitab kalian, kemudian mengulanginya kembali, kami menjadi manusia yang paling nista. Lisan kami betul-betul tak beradab. Tadi saya bacakan ayat, kalian tersinggung kan? Jangan memberikan kepada anjing dan babi. Padahal itu Tuhan kalian yang ngajarin. Tersinggung kalian. Bahkan Tuhan kalian sendiri mengatakan bahwa Ohola Oholiba itu bersundal dengan laki-laki Asyur yang jakarnya seperti kelamin kuda. Jadi apa yang saya ucapkan itu bukan penistaan, tapi apa? Itu sebuah keyakinan kalian. Itu fakta. Kenapa diksi kami keras di situ? Karena ndak ngotak bagi aku kalau Tuhan berkelamin itu. Kebayang nggak? Kebayang nggak kalian itu kalau Tuhan berkelamin? Mungkin bagi kalian ndak masalah, nggak apa, ya sudah lah. Tapi bagi kami Tuhan berkelamin itu ndak ngotak. Serius, bagi kami ndak ngotak, ndak entah apa-apalah aja kok Tuhan berbiji. Bagi kami umat Islam itu penistaan besar ketika mengimani Tuhan berbiji. Serius. Tapi ketika kalian percaya itu, kami tidak marah kan? Udahlah, silakan. Tapi ketika kalian promosikan Tuhan berbiji di hadapan kami, waduh bro, sorry bro, jangan rusak peradaban bro. Kami nggak terima Tuhan berbiji, serius. Nggak terima kami gitu loh. Nggak masuk di akal kami. Serius. Tapi kalau bagi kalian Tuhan berbiji itu, it's okay, silahkan. Kan nggak ada saya sebagai seorang mahasiswi muslimah ini melarang-larang kalian, menghina kalian menyembah Tuhan berbiji. Enggak. Yang saya kesalkan adalah kalian mempromosikan Tuhan berbiji itu di komal kami. Itu yang kami tidak terima. Ya, kalau kalian misalkannya kurang ajar si Rifa ini ya, kan kami memang menuhankan Tuhan berbiji. Apa masalah? Bagi kami masalah. Bagi kalian tidak masalah, bagi kami masalah. Kenapa? Karena itu penistaan besar terhadap pencipta langit dan bumi. Itu penistaan bagi kami, itu perkataan yang menista sekali. Tapi apa perlu kami harus bersikap anarkis kepada kalian? Tidak. Maka argumentasi kami perangi dengan argumentasi. Kenapa kalian terkejut ketika saya bacakan Bible tadi? Ketika dikatakan dalam Bible kalian, jangan memberikan barang kudus kepada mulut anjing dan babi. Itu ada datanya. Ketika dikatakan kalian di luar Bani Israel itu adalah anjing, itu datanya ada. Ya, ada data. Apakah ini bukan bicara yang baik-baik? Ini justru bicara ala Bible begini. Saya lagi ke Bible-Biblean ini. Saya lagi jauh dari Al-Quran dan habis ini saya harus bertaubat ini. Habis ini saya harus tobat. Kafarat saya mungkin harus baca 5 lembar Al-Quran. Kalau perlu saya baca Al-Quran surah Al-Baqarah, saya dengarkan 2 hari 2 malam untuk kafarat saya nih. Iya, kehilangan Roh Kudus saya baca Bible kalian. Pokoknya ketika saya habis selesai baca Bible kalian, saya menjadi perempuan terburuk di dunia. Kenapa? Isinya perkontolan. Serius. Gak percaya kalian? Aku gak bohong. Serius. Kan aku bilang kan, nih, apa aku bilang perkontolan? Serius. Nih, serius nih. Kalau aku nggak suka kayak menghujat tuh, nggak suka banget aku. Cuman karena gara-gara baca Bible, akhirnya gimana coba? Hah? Yang celana dalam lah yang dibuka. Buah dada lah. Sugiono. Pertetean isinya. Nih, orang yang hancur buah pelirnya. Nah, perpeliran ini ha. Pelir di sini loh, tulisannya loh. Pelir. Gimana coba? Apa nggak rusak jiwaku baca Bible kalian nih? Hah? Rusak jiwaku, serius. Jujur, aku mengambil resiko membaca kitab kalian. Tengok, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, aurat seperti aurat keledai, jakarnya seperti jukuda. Jadi, kayak mana coba ini? Jadi memang mau kayak mana lagi? Ketika aku membaca kitab kalian, aku kehilangan jati diri sebagai seorang muslimah yang lemah lembut. Aku akui itu, tapi aku mengambil resiko itu. Untuk apa? Untuk menghadapi kalian.
Kenapa? Ya karena kalian percaya dengan ayat kitab-kitab perpayudaraan itu. Ya, kalian yang percaya dengan kitab persundalan itu. Di situ ada persundalan. Jadi aku baca itu semua, dan ketika aku membaca itu, aku kehilangan jati diriku sebagai seorang muslimah. Isinya di dalamnya memang peranuan. Bagaimana? Coba baca. Buah dada isinya. Kelamin, menyingkapkan paha, zakar. Hah? Gimana coba? Persundalan. Apakah aku bisa normal ketika membaca Bible? Gak bisa, kawan. Contohnya kalian aneh. Lucunya gini loh. Ketika aku kutipkan ayat di kitab kalian, jangan memberikan barang kudus ke dalam mulut anjing dan ke mulut babi. Wah, kasar kau, Ripa. Itu ayat kitabmu. Hah? Makanya aku tuh udah mulai kurang-kurangi baca Bible. Ku tengok agak lain aku kalau sudah baca Bible itu. Iya, agak birahi-birahi tanggung aku. Takut aku, serius. Iya, aku bilang ya. Serius, takut. Iya bang, apalagi aku baca Amsal. Marilah kita memuaskan birahi. Makanya rusak mental. Jangankan anak bangsa generasi kita yang kecil. Aku yang udah 38 tahun ini, yang masih bikin skripsi ini ya, yang masih unyu. Aku yang seimut ini. Habis baca Bible, yang ku baca itu ayat persundalan dan ayat pembunuhan semua. Tumpaslah. Kalau perempuan itu sudah bersetubuh, bunuhlah mereka semua dan anak-anaknya. Tapi sediakan yang perawan ya. Menurut kalian bisa normal aku baca ayat-ayat begitu? Aku yang seimut ini harus normal menurut kalian habis baca Bible? Aku harus ke psikiater setelah baca Bible itu. Ada efek sampingnya ya menurut Uni? Uni ada efek sampingnya, Bu Uni? Besok aku mau ke psikiater, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya, gara-gara baca gitu. Jangan kalian baca aja. guys, efek sampingnya berat. Mending efek gift. Iya, jadi beda. Kalau kalian lihat dulu, aku dulu. Ini serius loh bang. Ini aku nggak bisa bohong. Ini pengalaman pribadi. Dulu sekitar 2 tahun lalu, siapa yang menjadi saksi? Mungkin orang yang nonton aku di TikTok ini sejak 2 tahun lalu. Coba, siapa teman-teman yang betul-betul nonton aku sejak 2 tahun lalu? Yang bukan baru. Coba. Saya dong. Saya udah 3 tahun loh. Bang Kesar tahu nonton saya waktu pertama sekali. Itu saya belum terpapar Bible, Bang. Lucu dulu. Iya betul. Anak gaul. Bunda itu masih pakai daster kalau nggak salah. Mak-mak berdaster istilahnya. Nah, pakai emak daster. dan tahu nggak berdaster, ngomongnya sopan, pelan, baik. Karena waktu itu belum terpapar Bible, belum Betul. terlalu membaca Bible secara banyak. Saya saksikan itu nih. Ya, yang ini beneran loh. Yang saya baca itu paling yang mana coba? Ya, Yohanes 1 ayat 1, Matius 27:21, ya, Markus 12:29 yang saya Yang Israel. baik-baik lah saya yang lihat Uni. saya justru mengambil kemarin ayat-ayat yang sama antara Al-Qur'an dengan Bible, ya. Itu dulu berjalanlah hampir setahun kan. Semakin saya dalami Bible, ketemulah ayat zakar kuda, ketemu ayat birahi, ketemu ayat pertetean, perkontolan, ketemu semua. Serius. Langsung saya berubah drastis. Saya langsung berubah drastis, Bang. Tapi semakin Uni membaca itu, saya lihat fenomenanya Uni kok semakin cantik, kinclong. Nah, itulah jelita. gara-gara itu yang bikin itu, makanya bahaya baca Bible ini. Kita semakin No. ya, yang itu. Kenapa? Karena itu tadi di-trigger kita menjadi perempuan yang memperhatikan membaca lubang dalam, lubang sempit. Kayak mana coba mata? Hah, lubang dalam, lubang sempit. Sebab janda adalah lubang dalam katanya perawat apa? Aduh. Lalu kalian umat Islam pun banyak terkejut gak aku. Kenapa Unrifa semakin lama semakin radikal bicaranya? Ke Bible-Biblean aku, saudara. Mungkin insya Allah kan aku udah ajukan judul skripsi, ya kan?
Alhamdulillah sudah direstui sama Kaprodi. Insya Allah dalam waktu dekat aku akan berhenti baca Bible dan mungkin aku akan maksudnya ya cuma 1 jam sehari gitu kan mungkin ya. Dan insya Allah mungkin kalian akan lihat perubahan besar dalam diri aku ketika aku nggak menyentuh Bible dalam waktu mungkin 1 bulan. Aku nggak akan baca lagi Bible sebulan. Kenapa? Coba perhatikan nanti teman-teman apa perubahan yang terjadi. Saya pernah lakukan itu. Pernah waktu itu saya lagi malas baca Bible. Saya nggak pernah baca Bible selama sebulan full. Hati tenang, jiwa tenang, bicara pun Iya, sopan. saya lihat itu nih, lambui bana. Iya. Tapi dipancing. Begini Uni, aku takutnya cucu aku baca Bible tua sebelum masanya, itu yang kutakutkan. Nah, ya jadi tolonglah. Aku juga meminta kepada umat Kristen. Aku pun minta tolong sama kalian tuh kan naik ke sini bukan bahas Bible. Aku di sini pengen kalian bertanya tentang agamaku supaya aku makin cerdas karena makin banyak aku baca Bible makin dongo otakku. Bahkan aku kehilangan hafalan loh gara-gara baca Bible loh. Serius. Itu aku rasakan itu. Kayak mana nggak kehilangan hafalan? Enak-enaknya baca surah Al-Baqarah tiba-tiba berikanlah berita ini kepada orang yang meminum kencingnya dan memakan tainya. La ilaha illallah. Gimana coba? Nggak bisa. Jadi memang terganggu. Menurut Uni itu kalau kita membaca itu menurut Uni ya, saya tuh merasa apakah menurut Uni psikologi Uni itu terganggu nggak sih? Terganggu bang. Aku sering ngajak-ngajak sampah begitu. bang sekarang bang. Manjat-manjat tembok bang. Aku kadang panjat tembok bang sampai ke atas turun lagi aku. Kadang aku pergi-pergi sendiri gitu. Nggak ada musik joget sendiri aku. Kok enak lama-lama. Psikis kita kena ya Uni ya. Duh, kok pikir kayaknya aku udah ODGJ gara-gara baca Bible bang. Nggak, serius. Makanya aku kadang malu kalau di kampus itu misalnya kayak astagfirullah kadang ya Allah kadang ya aku kan nggak ada tuh bawa cincin. Aku memang punya cincin tasbih itu ya bang ya. Tapi jujur aku takut ria ya. Ini memang aku punya nih teman-teman ya. Bukan nggak punya aku, walaupun nggak yang mahal, yang murah aja nya. Yang penting tahu berapa jumlahnya. Nggak mau aku bawa ini. Aku pakai lah jariku kadang. Kadang aku ingat-ingat lagi. Astagfirullah. Duh nggak bisa digantikan pas lagi diskusi sama Oten itu mungkin dengan beribu-ribu astagfirullah. Kenapa? Nabi Muhammad saja yang lisannya tidak pernah berkata-kata kotor ya. Itu istighfarnya berapa sehari gitu. Makanya kadang aduh, ya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika Umar Ibnu Khattab datang membawa gulungan itu, kata Rasulullah kan nggak penting itu karena andai Musa hadir di zamanku, dia akan jadi pengikutku. Itu. Jadi ketika saya membaca kitabnya orang Kristen, lama-lama mental saya berubah. Serius, itu terlihat loh nyata. Terlihat nyata sekali perubahannya. Dan saya kalau berhenti baca Bible sekitar sebulan kan banyak kan saya udah kan teman-teman kalau perhatikan saya itu misalkannya saya ingat tuh saya cari di Google dulu kan saya ingat narasinya misalkan ayat ini gitu kan karena saya udah nggak hafal lagi ayat-ayat itu maksudnya nomor-nomor ayatnya kalau dulu Iya betul. Saya lihat itu fenomena Uni dulu kok lembut kayak wanita Samaria gitu loh. Sebentar lah dulu mengambil rumah dari bawah meja. Izinlah dulu turunku, sediakanlah Itu, dulu. tapi dia dipancing Siap-siap, Bang Uni Opung. mulai lagi membaca. Kursi untuk orang Siap, itu. siap. Kalau ada trouble bisa mungkin di DM nanti. Aku sudah tahu trik-trik ini. Aku izin turun lah Siap, dulu. Abangku. Aku mau push rank dulu ini. Udah di Iya siap bang. Glory sekarang. Ura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Albesi nih. Halo Albesi. Ya, assalamualaikum Uni. Ya, agamanya apa? Islam Kristen. Alhamdulillah sampai sekarang masih Islam Uni. Waalaikumsalam. Aku cuman saran ya kalau Islam janganlah baca-baca Bible mencoli kok nanti bang. Oh enggak Uni. Kemarin istri saya yang baca Bible Uni. Terus? Dicarinya timun. Langsung parah jalan bukan parah ngangkang di jalan. Ya intinya. Kalau saya bulan tidak. Ya pokoknya
kita tidak merendahkan kitab suci orang lain, tapi saya bicara dari pengalaman pribadi. Dulu saya tuh benar-benar merasakan perubahan yang sangat-sangat buruk gitu loh. Kenapa? Karena Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika kita membaca ayat penistaan terhadap Nabi kita, saya baca terus. Yang bikin saya saya pernah nangis Bang Kesar. Ini serius Bang Kesar. Saya pernah nangis. Ya mungkin sambil sholat lah saya nangis itu. Kenapa? 2 Samuel 12 ayat 8 itu sebenarnya keji sekali loh. Tuhan mengambilkan istri orang untuk Nabi kita tercinta gitu loh. Fitnahannya mengerikan itu loh. Bagaimana aku di hadapan Allahku nanti ketika lisanku sering membaca 2 Samuel 12:8 itu? Bagaimana aku berhadapan dengan Nabi Daud nanti coba? Kayak mana aku nanti? Ternyata aku diizinkan masuk surga. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kebayang aku itu situ. Otakku langsung pengen apa namanya? Tapi kayak mana coba? Orang Kristen ini kalau nggak dibacakan ayat kitabnya dia nggak percaya. Bahkan nggak dibaca pun dia nggak percaya. Kita tanya, kenapa Tuhan kau kayak gini? Bahkan aku pernah bilang gini, aku nggak pernah berjuang dengan nabi-nabiku itu. Aku nggak bersama dengan Nabi Daud ketika dia melawan Jalut. Melawan Jalut ya kan? Jalut yang dilawan dia itu. Kemudian aku tidak bersama dengan Nabi Musa ketika dia dikejar-kejar Firaun. Aku tidak bersama dengan Nabi Isa ketika dia hendak dibunuh. Aku nggak bersama dengan nabi-nabiku yang lain. Nabi Ibrahim, aku tidak bersama dengan dia ketika dia dibakar. Aku tidak bersama dengan Nabi Nuh ketika beliau sedang menghadapi badai besar. Aku tidak bersama dengan Nabi Adam yang dikatakan adalah asbab manusia berdosa. Bagaimana Nabi Adam itu ketika Allah perintahkan kemudian diturunkan atau dipisahkan dengan Sayyidah Hawa, beliau bersama untuk menghasilkan keturunan, mendidik keturunannya menjadi nabi untuk keturunannya. Aku nggak bersama dengan mereka. Tiba-tiba ada literasi yang kubaca harus kudengarkan. Adam dikatakan terkutuk walaupun nggak ada ayatnya. Adam dikatakan jadi pertama kali gara-gara itulah manusia berdosa. Bahkan dikatakan Nabi Nuh alaihissalam mabuk sambil telanjang bulan. Bagaimana mungkin mentalku bisa sehat terus Bang Kesar? Kalau ibarat kata gini Bang Kesar, kita lagi baca sebuah surat yang menuliskan mama bapak kau tuh berzina gitu loh. Kita baca itu terus. Kalau mungkin aku yang dihujat dikatakan lonte sekalipun, mungkin aku cuma bisa kesenyum. Tapi nabiku loh, yang Tuhanku itu ya bahkan menghancurkan gunung hanya untuk membuktikan kepada Nabi Musa bahwa Allah tak mampu dilihat ketika kita di bumi. Bahkan malaikat Jibril itu diturunkan untuk melindungi mereka. Nabi Ibrahim itu dalam tafsir Al-Qurtubi itu didatangi malaikat Jibril ketika dia dibakar. Nggak mau dia hanya Allah katanya. Bayangkan Nabi Muhammad, seluruh alam ini menunggu-nunggu beliau gitu loh. Pohon kurma, hewan ternak, semua. Dan Nabi kita itu dikatakan pedofil sama pemakan babi dan pemakan anjing. Kena mental aku. Apa bisa aku normal? Makanya betul lah Imam Syafi'i ajarkan, betul lah Rasulullah katakan dalam riwayat hadis, aku akan menjamin rumah di pinggiran surga untuk orang yang berhenti berdebat walaupun dia benar. Saya pegang kata-kata itu. Makanya beberapa tapi kalau kalian itu awam, kalian bertanya tentang agama saya, itu kapasitas saya. Tapi kalau kalian berilmu, kalian diskusi sama saya, jangan berdebat. Kenapa? Contoh yang tadi itu. Kita nggak tahu siapa dia, apakah dia pernah sekolah atau tidak. Banyak pula dia ngajarkan kita beretika katanya. Kebaca kan sama ku Bible kan? Berapa kali kata-kata anjing dan babi ku sebutkan gara-gara Bible itu. Jadi apa? Akhirnya yang terjadi adalah bisa jadi Al-Quran yang ku baca mungkin setahun ini yang ku hafalkan itu rusak gara-gara baca Bible hanya 2 hari 1 hari. Coba narasinya bayangkan di kalian. Kalian bayangkan itu. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Bayangkan.
diajarkan untuk membenci. Seperti itu kira-kira yang akan. Jadi kalau umat Islam melihat, "Uni Rifa kenapa kok ini, kok gitu, kok gini?" Jangan kalian tanya seberapa hancur mentalnya saya mendengarkan nabi-nabiku dihujat setiap hari. Abraham itu berzina dengan Hagar. Mungkin kita bikin son-son tertawa kan? Tertawa kita mendengarkan mereka. Ya, yang mungkin yang kita tertawakan adalah kebodohan mereka. Tapi ingat, sela-sela tawa itu mereka mengatakan, "Iya, Tuhan kami mati. Iya, Abraham itu berzina." Fitnah mereka kita tertawakan kadang. Tambah hancur mentalku sadar dengan hal itu. Makanya saya beberapa hari belakangan ini selalu kasih tahu nih sama Gregorius ini kalau masuk ke dia. "Gregorius, tolong ya, host ambil alih saja mereka semua. Yang berhadapan dengan saya itu ada 2 syarat. Kalau dia orang awam, tugasnya hanya bertanya saja. Tak berhak mendebat kecuali pakai data. Kalau dia orang berilmu, diskusi sama saya. Boleh mendebat saya atas data yang ada juga. Tidak berhak mengatakan kamu salah kalau tak bisa tunjukkan mana yang benar." Itu. Ya, jadi gitu. Ini gara-gara, jadi itulah saya bilang hati-hati generasi kita. Ketika kita mungkin ketawa baca Bible itu betul-betul merusak psikologi, serius. Betul-betul merusak psikologis. Khawatirnya nanti anak-anak kita nih yang nonton TikTok, umurnya masih kayak anak aku lah, Arum Cahaya itu 12 tahun, tiba-tiba dia baca Yeskiel itu. Kebayang aku. Apakah kita ikuti saja? Ada nggak orang ini kebijakan dari pemerintah untuk menarik, tidak mengedarkan tulisan-tulisan itu, Uni? Seperti di Eropa kan sudah ditarik tuh, tidak diperbolehkan Di lagi. Amerika itu sudah ada. Di Sudah Amerika tidak itu boleh sudah itu ada. diedarkan dan Di tidak beberapa boleh tempat, dibaca. Tidak semua. Mungkin saya juga kalau seandainya mau minta tolong sama pendeta-pendeta nih ya, kalau ada pendeta, tolonglah bikin kebijakan. Kita bukan kayak Saifuddin Ibrahim ya, yang suruh hapus ayat vulgar dan ayat-ayat kekerasan dalam kitab mereka ya. Nggak perlu kayak Saifuddin itu. Kenapa? Karena kita kalau menyuruh mereka menghapus kan kita merendahkan mereka. Mereka percaya dengan itu. Mungkin usulan saya adalah lebih tepatnya jangan menghapus, tapi minta tolong sama pemerintah untuk ya next time gitu kan, ya kasihlah tulisan di Bible kalian, buku ini dilarang dibaca kecuali bagi Kristen. Nah kan akhirnya kan semua kami terlarang baca Bible. Nggak rusak mental saya kan. Tapi selagi masih buku itu diperjualbelikan, situsnya masih berserak gitu kan, saya masih muda untuk akses, saya Tapi tetap kenapa itu bisa harus lulus baca. sensor, Uni? Itu juga saya nggak ngerti, Bang. Harusnya itu dibaca dulu sama yang meluluskan, ISBN-nya dikeluarkan begitu kan? Karena isi-isinya nggak sesuai ilmu ya. Secara akademis kan itu sebenarnya ya, pengajaran yang disampaikan harusnya ada sumber awal dasar untuk diterjemahkan. Ini kan nggak jelas. Ya, jadi secara akademis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Secara penerjemahan yang ada pun konsepnya daripada yang tidak jelas tadi sumbernya. Ada sumber yang diambil yang tidak jelas itu. Terjemahan itu pun secara akademis itu kan kita temukan banyak kesalahan. Ini mengajarkan apa untuk manusia di Indonesia ini? Bukankah itu semuanya hal yang merusak ilmu, ya, yang melanggar kaidah-kaidah ilmu? Ini sebenarnya memang tanggung jawab daripada pemerintah, terutama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ya, dan Kementerian Keagamaan. Apalagi ini mengenai ketuhanan, moralitas di dalamnya, pengajaran tentang moralitas, pengajaran tentang hukum-hukum, aturan-aturan ketuhanan. Harusnya disampaikan dengan ilmu yang benar. Kan gitu. Kualitas ini harusnya bisa dirubah. Itu seharusnya. Ini si Petrus bilang Kristen diakui NU sebagai ahli kitab. Kau janganlah cinta kau bertepuk sebelah paha, pengen kali kau diakui ya. Sudahlah kau nggak diakui sama orang Yahudi, sekarang kau pengen pula diakui sama orang Islam.
Kenapa nggak punya harga diri kali agamamu? Maksudnya gitu, agama kami umat Islam nggak butuh diakui. Nggak butuh diakui karena memang agama kami ditolak sama orang-orang yang jahil. Nah, kau pengen kali NU mengakui kalau Kristen ahli kitab. Ahli apa kau? Ahli perpagoyan. Kok nggak malu kau, Petrus? Gini loh, Petrus. Ahli makan Sudahlah, tai, ahli makan iya. tai, tahu kau? Sudahlah ditolak sama orang Yahudi. Nggak malu juga. Sekarang mengajak kami pula. Makjang. Oi Petrus. Petrus si pengingkar Tuhan. Petrus si pengkhianat Yesus, iblis. Ah, kau namamu Petrus kan? Petrus ini adalah tokoh yang pernah diibliskan sama Yesus. Sibilis dia. Petrus. Ya. Kenapa kau pengen kali diakui sama orang Islam kau? Nah, kau tengok nih. Kau bilang NU mengatakan bahwa orang Kristen itu ahli kitab. Jangankan karesteng. Kau tengok ini, bahwa Umar pernah berkata orang-orang Nasrani Arab bukanlah termasuk ahli kitab. Kok kau pula ngaku-ngaku karesteng? Kau karesteng dalam Musnad Syafi'i, Umar Ibnu Khattab mengatakan orang-orang Nasrani Arab aja ndak masuk ahli kitab. Kok kau karesteng cabang Melayu ngaku-ngaku ahli kitab kau? Hah? Itu yang Nasrani aja tuh, yang Nasrani Arab itu ndak diakui sebagai ahli kitab. Kau karesteng cabang Melayu. Astagfirullahaladzim. Gak malu. Apa nih? Tak malunya, Wak. Sudahlah, Wak dah ditolak sama Yahudi. Awak datang pula dengan kami, cakap pula NU akui kalian sebagai ahli kitab. Apa ni? Tambah sakit mental aku gara kalian ini. Ya betul sekali. Diskusi sama kalian itu cuman bukan nambah ilmu aku. Bikin harus ke psikiater. Wahai orang Kristen, iya Ripa. Apakah yang disebut dengan manusia? Manusia ciptaan Ripa. Oh, bagus. Sehat nih. Apa yang disebut dengan Tuhan? Tuhan pencipta Ripa. Oh, mantap. Kalau gitu Yesus adalah manusia. Oh, bukan Ripa, Tuhan. Bangke, kok kayak gitu? Setan, hantu belau. Kok bisa berubah? Ya, kami kan imani saja. Inilah merusak peradaban. Tuhan katakan Tuhan, manusia katakan manusia, sayang. Jangan kalian pelintir diksi-diksi yang udah disepakati. Oh, Rifa, maaf, itu adanya di KOI. Apa itu? Kamus Oten Indonesia. Di mana tertulis imani saja. Gitu. Petrus. NU mengakui Kristen jadi ahli kitab. Ahli makan ahli makan saksang kau. Ahli mabuk pun ya. Petrus. Ya, naik ke atas Petrus. Pengen tahu aku, kayak mana suaramu? Coba di sini dulu. Sini tante ajarkan kau. Coba. Kau pakai pula foto orang pun kau pakai insecure kali kau. Apalah. Yang ada aja. Modal dongeng minum kopi masuk surga. Modal dongeng minum kopi masuk surga. Kau mematikan orang masuk surga. Ada-ada aja Petrus nih. Petrus kata Yesus iblis. Modal mematikan anak orang kau masuk surga. Ada-ada ya kau. Sama Molok, dewa Molok itu Petrus. Dewa Molok itu menyelamatkan manusia itu harus membunuh anak-anak kecil. Dewa Molok itu. Nah, sekarang gue tanya samamu. Dewa Molo aja masih anak orang yang jadi tumbalkan. Ini Tuhan kau anaknya sendiri. Mana lebih kejam? Menumbalkan anak orang atau numbalin anak sendiri? Jawab. Dewa Molo itu anak-anak orang yang diminta dia tuh. Tuhanmu anaknya sendiri. Mana lebih kejam, orang yang menumbalkan anak orang lain atau menumbalkan anaknya sendiri? Kau. Udah kembali hidup 2 tahun ke depan. Aku mau tidur.
Kenapa cepet kalian nge-report? Nggak mati-mati akun ini. Ura. Ya gitulah teman-teman ya. Saya tidak sarankan untuk membaca Bible karena memang ketika kita orang-orang yang sangat mendalam cintanya kepada para al-anbiya itu akan sangat tersakiti baca Bible itu. Saya pertama-tama waktu mendengarkan Nabi Sulaiman dikatakan musyrik, astagfirullah, saya ingat surah Al-Baqarah. Padahal kan saya lagi hafalan Al-Baqarah tuh teman-teman. Ini pengalaman pribadi bener loh. Saya kan lagi hafalan Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah saya itu udah sampai 100. Di ayat ke 102 ada surah yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Coba wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Jadi mereka mengikuti setan-setan di zaman Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Tapi ketika saya baca, saya pikir orang Yahudi itu memuliakan Solomon, serius, karena Temple of Solomon. Ya kan? Dulu saya sebelum belajar Kristologi, saya shock dan terguncangnya tuh gini. Setahu saya nih ya, orang Yahudi itu memuliakan Sulaiman karena Amsal, kalau kita baca kitab Amsal itu, ya, ini sorry to say ya, aku tuh shock banget aku setahu kalau Nabi Sulaiman dinarasikan secabul itu. Ya, ini kalau kita lihat Amsal nih, ini kan Amsal ini kan Song of Solomon, Kidung Agung, ya kan, shock asli sebagai seorang muslimah yang kita sangat mencintai nabi-nabi, la nufariqu baina ahadim mir rasul. Kita tidak boleh membanding-bandingkan nabi kita. Saya tidak mau membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa karena sama-sama mereka itu mulia. Karena mereka sama-sama orang yang dicintai oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut. Tiba-tiba saya dihadapkan dengan kitabnya orang Yahudi dan orang Kristen. Makanya saya pengen tanya sama Bang Billy sekali gitu. Bang, pernah nggak baca ayat di mana siapa namanya Betseba itu ketika dia melahirkan Solomon tertulis di situ sebab Tuhan suka dengan Solomon. Tapi apa yang terjadi? Solomon dinarasikan itu kafir ngikuti perempuan Kan'an gara-gara perempuan. Bayangkan, shock nggak? Saya termasuk orang yang bukan mengidolakan satu nabi secara khusus, tidak. Tapi saya tuh bangga dengan nabi-nabi itu karena mereka tuh punya beda-beda karakter tuh. Nah, kayak Nabi Nuh ya kan. Nabi Nuh itu salah satu nabi yang kenapa saya bilang cukup luar biasa kesabarannya, karena dia harus kehilangan istri dan anaknya di situ. Bayangkan gimana. Coba kalian nggak akan mampu lakukan, nggak mampu kalian akan menghadapi ini. Anak yang kalian cintai, istri yang kalian cintai itu tenggelam dan kalian diselamatkan. Coba kita kalau bisa kan kita berharap keluarga kita selamat, sama seperti Rasulullah, ummati, bahkan Rasulullah umatnya. Tapi Nabi Nuh harus melihat anaknya sendiri ketika dia minta tolong sama Allah. Apa kata Allah? Dia bukan lagi anakmu. Jadi coba bayangkan kemudian Nabi Nuh ini dituduh mengutuk cucunya. Coba. Kan anak aja yang durhaka, itu Nabi Nuh masih minta supaya Allah ini. Tapi Allah katakan tidak. Nabi seperti itu mulianya dituduh mengutuk cucunya. Gara-gara dia kelihatan zakarnya, astagfirullah, alat kelaminnya ketika dia mabuk. Satu lagi. Tahu kan puasa Daud kita? Puasa Daud itu kan puasa satu hari puasa, satu hari berbuka tuh. Siapa yang sanggup itu? Tidak ada orang yang akan sanggup berpuasa Daud. Artinya Nabi Daud itu teruji kesabarannya. Dia bisa menahan diri. Nabi yang semulia itu dituduh ambil mini orang. Lagi ngintip orang mandi terus kepengen sampai bunting. Coba. Gimana nggak syok baca Bible pertama Bang Kesar? Gimana nggak rusak mental aku?
Kalau ayat-ayat vulgar itu pun kalau istilahnya kalau kita udah terbiasa pun kita kayak gitu kan, nggak akan birahi lah gitu. Cuman ketika mendengarkan Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan Nabi Harun alaihissalam dikatakan membuat patung anak sapi, padahal mereka percaya Harun itu yang menemani Musa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun. Coba ini loh, saya mau tanya sama orang Yahudi ini benar ini kisah-kisah dalam kitab kalian. Harun itu kan dari suku Lewi, imam yang tinggi. Kenapa dia yang dituliskan menarasikan dia yang membuat berhala? Makanya diluruskan dalam Al-Quran kan, dalam apa Samiri dalam Islam. Nah, ini yang membuat mental saya itu terganggu sebenarnya, yang membuat saya hampir ODGJ karena rasa sakit hati, rasa yang takut sama Allah juga ketika mendengarkan mereka menghujat nabi-nabi mulia. Sama Uti Watimena dulu, Abraham itu bukan nabi. Hah? Kaget saya. Apa Uti? Abraham bukan nabi lah katanya. Dia kan berzina dengan Hagar. Ternyata ada di kitabnya. Iya, kalau Daud itu sampai sekarang Oten masih nggak mau ngakuin nabi loh, walaupun udah tertulis di kitabnya loh. Tapi kalau Abraham itu kan Tuhannya sendiri yang bilang kembalikan istri orang itu. Untung waktu saya debat sama Uti itu saya sudah baca kitab suci mereka, Bang Bejo. Kalau nggak saya nggak tahu kalau Nabi Ibrahim itu bukan nabi. Dikatakan bahwa kembalikan istri orang itu sebab dia adalah nabi, yang ngomong Tuhannya. Oh, Uti waktu itu di StreamYard itu. Aku masih ingat diskusi itu. Ya. Jadi artinya kena mentalnya aku. Pakai bahasa gaul kan, masih pakai bahasa gaul itu dulu, nggak pakai bahasa kayak sekarang yang keras. Iya, jadi aku tuh dulu sifatku itu humoris, sama Uti tuh ku ajak bercanda dulu tuh. Jadi aku nggak terlalu terbebani dulu. Mentalku masih baik-baik saja, Bang. Pertama-tama tuh mentalku baik-baik saja. Aku masih tenang ketika mereka menghujat, masih tenang banget gitu kan. Karena aku belum baca Bible. Tapi ketika aku pelajari semuanya, ya Allah ya Rabbi. Dan apalagi aku dapat pengetahuan bahwa di kitab mereka itu dinarasikan bahwa ya kalau Israel itu, orang-orang Israel, apapun yang mereka lakukan, mereka tetap dilindungi Tuhan gitu. Tapi kalau suku-suku lain, itu disuruh musnah, tumpahkan sampai keturunan. Itu kayak, itu betul-betul rusak mental, serius. Makanya aku bilang, kalau jujur perubahan-perubahan yang teman-teman lihat, itu ada implikasi dari baca Bible. Dan itu bukan bercanda, aku bilang ini. Makanya, hati-hati teman-teman Muslim, lebih baik kita banyak baca Al-Quran, ketimbang baca Bible. Karena, jujur, ada teman aku bilang gini ya, itu ayat-ayat setan itu kata temanku. Aku nggak bisa bilang iya karena bagaimanapun juga sebenarnya aku merasakan hal itu, cuman nggak boleh kan, kita nggak boleh bilang gitu kan, kitab sucinya orang Kristen gitu. Ya, nauzubillahi min dzalik lah. Semoga kita tidak terikut lah sebagai tanpa sadar menghujat para nabi kita gitu. Nauzubillahi min dzalik lah. Gimana kita nanti berhadapan dengan Allah, dipertemukan dengan mereka, sementara kita di dunia membiarkan orang itu menghujat nabi kita gitu. Ya itulah teman-teman ya, kenapa saya harus terus berjuang untuk menginjili ya, untuk meluruskan orang-orang Kristen yang menghujat para nabi. Kenapa saya harus hadir terus, dan saya tidak akan berhenti walaupun banyak masalah yang dihadapkan ke saya, dan saya pikir itu adalah hal yang biasa, kita masih di dunia, selagi Allah masih backup saya, kenapa saya harus takut gitu kan. Karena saya ingin generasi kita menonton bahwa sesungguhnya kita umat Islam itu hadir ke sini untuk memuliakan nabi-nabi kita yang dinista sama mereka, nabi-nabi kita yang dihujat sama mereka, nabi-nabi kita yang dituduh sama mereka, kita luruskan. Makanya Bang, satu persatu aku bongkar. Contoh Adam dikatakan terkutuk, mana ayatnya? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Nuh dikatakan telanjang saat pedakalnya kelihatan. Pertanyaannya, kenapa Kan'an yang harus dikutuk? Apa salah Kan'an? Berarti ada sesuatu yang harus kita curigai di sini. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat, kan mereka kan orang Yahudi yang bikin kitab ini, ya kan? Nah, otomatis mereka kan memuliakan ini mereka. Coba baca di ayat yang mereka tuliskan di kitab mereka. Kalau bangsa lain boleh diperbudak selama-lamanya, kalau Yahudi jangan. Itu ada kepentingan untuk pribadi kan, ada kan, mensuperiorkan diri dan nasab.
Dan ingat, Ada di cerita. di dalam kitab mereka ada bahwasannya ada para guru-guru pena-pena palsu itu ada di dalam kitab mereka. Para Iya. sesat itu ada peringatannya. Dan tidak ada terlihat apa yang diluruskan dari penyesatan itu, tidak ada. Dan aku juga kaget ketika aku baca kitab-kitab Paulus. Coba perhatikan ya. Paulus ketika dia masih mau mendekat-dekati murid Yesus, dia ngakunya gini, aku lo ini lo, aku lo ini lo, aku ini lo, aku aku udah capek lo ngajarin ini, seolah-olah sebegitu itu ya. Tapi ketika dia sudah mulai banyak jemaat, coba dia bilang apa? Dari rasul-rasul yang 12 itu aku nggak kalah juga kok. Harusnya aku kalian puji gitu-gitu lah. Artinya ada perubahan mental Paulus. Dari pertama dia mendekati murid-murid Yesus, dia seolah merendahkan diri. Aku loh udah banyak disesah, aku ini loh kalau karena ini kayak gitu kan. Tapi setelah dia punya jemaat-jemaat di penjara, dia tuliskan surat begitu. Bahkan sampai dibilang gini loh. Bahkan jemaat lain telah kurampuk untuk menyenangkan kamu loh gitu. Jadi ada secara psikologis, ada orang-orang yang ingin mencoba untuk menekankan bahwa gue berjasa buat hidup lu gitu. Ada Seperti itu. Jadi Pak, ada gini, jadi Pak. Dalam gospel dituliskan yang Yohanes itu berbeda, Matius berbeda, Markus berbeda, Lukas berbeda kan? Termasuk apa yang disampaikan oleh Paulus ini berbeda. Paulus dengan modal pengakuan sendiri bertemu dengan Yesus itu menuliskan surat-surat kepada jamaah-jamaah di wilayah-wilayah jajahan Romawi. Untuk apa? Untuk menyampaikan pengajaran ini. Dia pada masa itu tidak tahu ada pengajaran di dalam Matius, Yohanes, ya, dan Lukas, dan Markus yang isinya ternyata Yesus berkata, kalau bertemu dengan orang yang mengaku bertemu Mesias, jangan kau percaya. Yang menyatukan ini adalah orang-orang yang mengkanon. Naik kok Paulus sendiri Petrus. nggak tahu kalau ini disatukan. Kau mau adu moral Paulus. Dia tidak tahu. Kau mau adu Orang moral baca Bible, Paulus. memahaminya akan tahu bahwasannya ini ada petunjuk dari Yesus. Tapi Paulus membuat hal yang dikatakan oleh Yesus, dibuktikannya. Karena dia tidak tahu ini akan disatukan dengan Bible sebenarnya. Iya. Aku punya banyak pertentangan ajarannya itu. Petrus, kau mau membandingkan Paulus dengan Nabi Muhammad kan? Kita bahas moralitas Tuhanmu dengan nabiku aja gimana? Moralitas Tuhanmu dengan nabiku, contoh. Nabiku ketika ada Zaid bin Haritsah yang ada angkatnya mau bercerai dengan Zainab binti Jahsy, apa kata nabiku? Tahanlah. Tuhan kau ngambil bini orang dalam kitabmu. Baca. Nabiku ketika dia punya harta rampasan perang itu dibagi-bagikan. Tuhan kau minta upeti perawan, bilangan 31, 20 sampai 40. Nabiku bersedekah, Tuhan kau ngambil keledai orang. Nah, ayo kita bahas moralitas. Jangan Paulus lah. Moralitas Tuhanmu dengan nabiku mari kita sejajarkan. Nabiku Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mencintai orang tua. Tuhanmu ada nggak berbuat baik kepada ibunya? Ayo naik ke atas. Kita bandingkan, jangan kau bandingkan Paulus. Apa pula Paulus, nggak main sama aku itu. Moralitas Tuhanmu dengan nabiku mari kita bandingkan. Atau jangan dengan nabiku lah. Moralitas Tuhanmu dengan Umar Ibn Khattab gimana? Umar Ibn Khattab bicara benar nggak berbohong. Tuhanmu mengutip ayat tapi nggak ada ayatnya. Umar Ibn Khattab itu tidak berani menuliskan Al-Quran ayat yang sudah nasakh mansukh. Tahu kau? Apa kata Umar? Seandainya aku karena aku takut dikatakan menambahi Al-Quran, kalau tidak kutuliskan ayat itu, katanya. Nggak berani dia. Tuhan kau berani-beraninya mengutip ayat yang tidak ada. Jangan kita bahas dulu antara Paulus dengan nabiku, bahkan jangankan Tuhanmu dengan nabiku, antara Umar Ibn Khattab dengan Tuhanmu aja, jomplangnya kayak gini loh. Jauh kali baina sama wa sumur. Tahu itu? Contoh ya. Umar Ibn Khattab itu adalah orang yang berapa kali Tuhan bapakmu ninggalin anaknya? Bapak Eli lama sebaktani 3 hari ditinggalin loh.
Ayo kita bahas. Ayo, moralitas Tuhanmu yang bertiga itu, yang Holy Ghost sama Bapak sama Anak. Kita bahas yang bertiga itu, moralitasnya kita sandingkan dengan sahabat-sahabat Nabiku. Yuk. Abdurrahman bin Auf itu bahkan tidak ingin kaya. Dia ingin hidup miskin, bukan karena dia nggak mau kerja, bukan. Karena dia ingin sama dengan Nabiku. Tapi Tuhanmu nggak kerja, enggak. Giliran butuh keledai, ngambil keledai orang. Menyusahkan peternak babi. Pohon ara nggak ngapa-ngapain dikutuk. Umar ibnu Khattab, ya, bahkan ketika masuk ke dalam Yerusalem, mengambil kunci dari Sopronius, 300 tahun, 370 lebih tahun, 372 tahun kalau nggak salah, hampir 400 tahun. Yerusalem damai, bro. Tuhanmu 33 tahun di dunia, hidup di Yerusalem. Aman nggak Yerusalem? Merdeka nggak waktu itu? Jangan kau bahas moralitas Paulus sama Nabi Muhammad, nggak level. Moralitas Tuhanmu saja dengan moralitas sahabat Nabiku yang paling keras, yaitu Umar ibnu Khattab, jomplang. Kau tahu malam-malam Umar ibnu Khattab menelusuri wilayah tempat berkuasa dia. Seorang wanita memasak batu. Kau tahu diantarkan beras dengan pundaknya. Tuhanmu malah ngambil keledai orang. Hah? Hei, sehat kau, Petrus? Oh, Petrus, yang dikatai iblis sama Yesus. Apa kata Yesus? Aku yang telah memilih kalian, tapi salah satu di antaranya iblis. Kata penulis kitabmu itu Yudas, padahal Yesus berkata kepada Petruslah iblis. Nah, coba, sehat kau tuh ngajak aku bahas itu? Gak malu? Gak punya kemaluan? Gak punya kemaluan kau? Jangankan dengan Paulus, Tuhanmu dibandingkan Ummu Maktum saja belum tentu selevel. Tahu Ummu Maktum, buta matanya. Tahu kau apa yang dilakukan? Bahkan dia ingin berjihad, memperjuangkan agama Allah. Tuhanmu loh, ada nggak memperjuangkan kehidupannya? Nggak ada. Jangankan memperjuangkan kehidupan orang lain. Waktu dia mau ditombak, dibunuh, ada dia berjuang untuk dirinya sendiri. Kau Ummu Maktum salah satu. Bahkan kau tahu Ummu Maktum itu salah satu sahabat Rasulullah yang buta. Matinya di medan perang pegang bendera, tahu kau? Itu yang namanya gentleman, bermanfaat hidupnya buat peradaban. Tuhanmu ketika aku nggak tahu ya, Tuhanmu kan ke surga, padahal bentar lagi Raja Titus datang menghancurkan Yerusalem. Tega-teganya Tuhan meninggalin umatnya di dunia loh. Dia ke surga tuh, padahal nggak lama kemudian tuh Yerusalem dihajar sama Raja Titus. Gitu. Nah, turun celana, turun ayat. Daripada ayat turunnya celana Tuhan, daripada aku baca ayat Tuhan diturunkan, kau bahas itu ayat Tuhan buka celana dalam, Nahum pasal 3 nomor 5 itu. Bahas itu ayat celana Tuhan, khitonahnya dibagi-bagi itu. Bahas itu Tuhan diturunkan itu. Jangan kau uji-uji kami umat Islam. Jangan. Kenapa? Cuman kebalik samamu nanti. Ya, aku juga mau istirahat, Bang. Ntar dulu, lanjut dulu yang lain. Mbak, siapa yang jadi Tuhan itu moderator? disembah, bukan disepong. Ini nih Bang Kaisar Nero nih, aku jadikan moderator. Siapa Bang Nero ya? Kalau Tuhan disepong itu Tuhan palsu namanya. Kepin aja lah itu moderator ya. Apa tuh? Moderator. Jangan. Alpin bisa, Alpi mau. Iya tuh. Kaisar Stilo. Ya udah, Ahli Bang Anfi. Aku mau tidur, mau istirahat. Selamat tidur. Ya. Kemal ini mau Jadi gitu ya kawan-kawan. tahun ke depan. Mantap. Jadi gitu kawan-kawan ya. Ini Tuhan cabul. Karena dia turun ke bumi itu melalui vagina seorang bocil. Robek itu vaginanya. Balik lagi, itulah kenapa film bokep keluarnya dari agama encus. Tuhan cabul sudah pasti Tuhan palsu gitu. Kenapa? Sakit hati tidak bisa menyentuh saya? Iyalah. Inilah enaknya kalau misalnya lu boleh ngomong, gua boleh ngomong. Jadi lu bebas bahas agama gua hajar habis-habisan Tuhan lu yang berhala kawin tersebut gitu ya. Tuhan cabul
Dia turun ke bumi dengan cara menggauli ibunya sendiri. Tuhan cabul gitu. Wah, enak banget niru memang. Tuhan cabul adalah Tuhan yang turun ke bumi menggauli ibunya sendiri. Mati. Mati disiksa oleh orang-orang pagan. Sungguh hina Tuhan yang seperti ini dan tidak bisa berkembang di Indonesia. Mantap. Dan lihat kelakuannya si Tuhan cabul ini ketika dia sudah dewasa. Dia maling tanaman-tanamannya orang lain. Dia maling ternaknya orang lain. Kemudian dia kalau mau makan minta-minta. Kemudian dia ketika ngajarin sesuatu, ngajarinya minta-minta. Katanya begini, lu minta aja, nanti juga dikasih kok. Nah, yang kayak gini kan goblok, ajaran goblok ini. Itulah kenapa Meksiko hancur. Gitu kawan-kawan. Alhamdulillah. Keras ya, sakit ya. Pedih memang. Lu ngata-ngatain Islam boleh, kok gua ngebabar fakta aibnya Tuhan lu nggak boleh? Harus boleh dong. Masa nggak boleh ya nggak? Harus boleh dong, gitu. Oh, batu kemenangan. Oke. Batu kemenangan dulu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.